Halo kaum intelektual sekalian. Wow, ada 100 lebih masjid yang ditutup paksa. Bukan ditutup baik-baik, tapi ditutup paksa, ditutup dengan tidak sopan. Wow, gila, gila, gila. Sepertinya berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya berita ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonyotan berjamaah. Sepertinya berita ini akan bikin warga Konoha mencret-mencret, akan terkencing-kencing. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Kok bisa ada yang menutup paksa 100 lebih masjid? Wow, gila banget. Apa alasannya? Apakah daerah yang saya masuk ini anti agama? Apakah mereka anti Islam? Apakah mereka Islamophobia? Apakah karena nggak ada izinnya? Apakah sengaja mempersulit izinnya? Apakah dibangun secara ilegal? Apakah dibangun tanpa izin? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, ketika masjid ini ditutup paksa, maka umat muslim yang ada di daerah yang saya maksud itu ada yang mengutuk ya, ada yang marah-marah gitu ya, ada yang memaki-maki pemerintah. Pemerintah kita sudah jolim, kita sudah dijolimi, mereka anti-Islam. Mereka itu Islamophobia. Kita harus membalas. Takbir, Allahu Akbar. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan, nggak usah lah, nggak usah ikut-ikutan. Toh juga kita nggak punya izin, toh juga kesalahan kita sendiri kok. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadi saya bahas dari dua sudut pandang ya. Itu dari sudut pandang umat muslim. Tapi dari sudut pandang pemerintah yang ada di sana, mereka menutup paksa itu ada alasan yang kuat. Tapi ini jarang dibongkar. Kalau saya bongkar ini, mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kalau berjamaah. Sebenarnya mereka itu atau pemerintah yang ada di sana itu tidak anti dengan masjid. Enggak. Mereka itu sangat-sangat toleransi dalam beragama. Tapi entah kenapa ada penutupan sekitar 100 masjid. Wow, gila, dipaksa coy. Dan ini bikin orang-orang geger gitu ya. Kok bisa? Kok bisa secara mendadak, secara tiba-tiba? Dan ternyata di masjid tersebut ada ajaran tentang radikalisme. Wow, gila, 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 gila. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata selain ada ajaran daripada radikalisme, ada ajaran untuk makar, untuk melengsarkan pemerintah yang sah. Wow, gila, 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 gila. Sementara umat muslim yang ada di sana itu banyak mengatakan, oh, nggak semua masjid seperti itu, ya, nggak semuanya gitu ya. Kenapa disamaratakan? Jangan disamaratakan dong ya. Jangan digeneralisasi, itu cuma oknum ya, walaupun oknumnya banyak gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah yang saya masuk ini begitu tega gitu? Apakah ada alasan lain selain alasan radikalisme, alasan daripada makar dan sebagainya? Ada alasan lain yang jarang dibongkar. Dan kalau saya bongkar ini, warga Konoha akan terkencing-kencing, akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi kalau Anda siap tidak kejang-kejang keloncotan berjamaah nonton video ini, maka langsung saja kita ke alasan yang sebenarnya. Alasan yang sebenarnya adalah ternyata alasan yang sebenarnya adalah kenapa masjid ini ditutup paksa selain adanya indikasi ajaran radikal dan makar. Ternyata alasannya itu cukup bikin saya terkejut gitu. Apa itu? Setelah diteliti, ternyata umat muslim yang ada di sana itu berpikirnya itu hitam putih. Hah? Maksudnya gimana? Kok hitam putih? Artinya gini, jadi umat muslim yang ada di sana itu berpikirnya itu bahwa kita lah yang paling benar, kita lah yang paling suci, ya di luar daripada agama kita itu salah, ya kita yang paling benar. Dan ini kan berpikirnya hitam putih. Saya tidak mengatakan ini di Konoha ya, bukan ya. Di daerah mana yang saya maksud? Daerah yang saya maksud itu adalah Prancis. Jadi di Prancis itu pemikiran masyarakat di sana kan
sangat-sangat egaliter, ya, sangat-sangat sekuler, mereka berpikir kritis, dan mereka ada semacam trauma terhadap agama. Lah, kok ada semacam trauma? Ya ada, nanti saya akan jelaskan ya. Jadi kita fokus dulu ya, cara berpikir hitam putih. Jadi tanpa kita sadari, suka nggak suka, warga Konoha itu banyak berpikir hitam putih karena dipengaruhi oleh agama, dan ini jarang dibongkar. Ini berdasarkan sudut pandang orang Prancis ya, atau pemerintah Prancis ya. Karena gini ya, kalau misalnya ini ya, disclaimer on ya, nggak semua agama seperti itu, disclaimer on ya. Kalau suatu agama atau suatu kelompok itu mengajarkan kita yang paling benar, kita yang paling sempurna, kemudian anak kecil kan berpikirnya, oh kita yang paling benar. Nah kalau kita merasa paling benar, maka kita tidak akan introspeksi diri kan. Ini namanya berpikir hitam putih. Artinya kita putih, yang lain hitam. Kita yang paling benar, yang lain sesat gitu ya. Jadi ibarat ilmu ya, kita yang punya ilmu putih, mereka punya ilmu hitam gitu. Jadi mereka mensesatkan orang lain gitu ya. Di luar daripada kelompok mereka, biasanya disesatkan. Saya tidak mengatakan semua agama seperti itu ya, disclaimer on ya. Nah, berpikir hitam putih ini kan sangat berbahaya tanpa kita sadari. Ini lebih berbahaya daripada bom nuklir guys, tanpa kita sadari. Karena ini bisa menghancurkan generasi bangsa. Di Konoha ada banyak orang yang berpikir hitam putih, banyak banget. Makanya kita itu sangat tidak suka dengan perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kita dari kecil diajarkan kita yang paling benar, kita yang paling suci ya. Nggak apa-apa jahat, yang penting beriman. Nggak apa-apa jahat, yang penting melakukan ritual ibadah. Nggak apa-apa mencuri, yang penting beriman. Ya. Ada juga yang berpikir seperti itu di Konoha ya. Di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak urusan dengan Indonesia ya. Jadi nggak jadi masalah kalau misalnya prinsip semacam ini bikin kita bahagia, nggak jadi masalah. Saya tidak mau merusak kebahagiaan Anda yang nonton video, enggak ya. Saya nggak mau merusak ya. Tapi yang jadi permasalahan, pola pikir seperti ini akan menghancurkan generasi bangsa kita. Karena apa? Karena kurangnya introspeksi diri. Ketika kita menganggap bahwa orang lain lah yang salah, kita tidak pernah introspeksi diri, maka kita akan melahirkan generasi-generasi yang seperti buih di lautan. Ya, saya tidak mengatakan semua warga Konoha seperti buih di lautan ya. Tapi ya, menurut keyakinan saya, warga Konoha itu seperti buih di lautan. Banyak banget, ratusan juta, tapi unfaedah. Tidak berguna. Saya tidak mengatakan semua agama ya. Saya tidak mengatakan semua warga Konoha seperti itu ya, disclaimer on ya. Tapi tidak guna. Tidak punya kontribusi terhadap peradaban, teknologi, dan sebagainya. Nah, itulah yang dihindari oleh pemerintah Prancis. Tapi kita kan kadang-kadang berpikirnya itu nggak nyampe sampai ke situ ya, mohon maaf bagi yang videonya, bukan berarti saya mengatakan saya si paling pintar ya, tapi IQ warga Konoha itu kan menurut data terbaru ya, ada data terbaru tahun 2026, ternyata kita itu adalah masyarakat yang paling rendah IQ-nya, salah satu paling rendah di dunia. Nah itu artinya kalau IQ kita rendah itu mempengaruhi kemajuan satu bangsa, dan itulah yang tidak diinginkan oleh pemerintah Prancis. Jadi ini menurunkan IQ guys. Pola pikir hitam putih itu menurunkan IQ. Kalau kita menganggap kita yang paling benar, kita yang paling sempurna, maka kita tidak akan belajar teknologi, nggak belajar ilmu pengetahuan yang lain dan sebagainya. Ya, kita seperti buih di lautan gitu ya, nggak berguna gitu, unfaedah ya. Saya tidak mengatakan semuanya, disclaimer on ya. Jangan langsung kejang-kejang kalau nonton berjamaah gitu ya. Kenapa sih warga Konoha itu anti kritik banget ya? Sedikit saja dikritik, maka akan kejang-kejang kalau lanjutan berjamaah, akan mencret-mencret gitu ya, akan terkencing-kencing gitu. Padahal ini fakta, bukan saya karang-karang sendiri. Artinya gini, kalau pola pikir kita selama ini benar, maka kita sudah jadi negara maju. Kenapa kita tidak jadi negara maju? Apa alasannya? Karena pola pikir kita salah. Tapi kita tidak pernah mengakui ini. Karena apa? Karena lagi-lagi kita sudah meninggalkan filosofi leluhur kita, yaitu budi pekerti luhur. Budi pekerti luhur itu artinya mengajarkan kemanusiaan, mengajarkan tentang introspeksi diri dan lain sebagainya. Jadi kalau kita punya rasa kemanusiaan, kita tidak mungkin menganggap bahwa orang lain salah, kita benar terus. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya tidak mengatakan semua umat muslim di Prancis seperti itu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh sekarang umat muslim di Prancis itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Iya, saya mengaku itu. Tapi berdasarkan kelahiran, bukan berdasarkan
banyaknya orang mualaf, tapi berdasarkan kelahiran. Kenapa? Karena ini jarang dibongkar ya. Kalau saya bongkar ini maka akan banyak nanti warga kono yang kejang-kejang kalau jutaan berjamaah apa itu. Jadi orang Prancis itu kalau mereka misalnya dikasih agama gitu, mereka itu nggak langsung terima. Mereka pelajari dulu, dipelajari seluk-beluknya apa kelebihannya, apa kelemahannya, apakah agama ini bertentangan dengan kemanusiaan atau tidak, apakah agama ini bertentangan dengan humanisme atau tidak, apakah agama ini bertentangan dengan hak asasi manusia atau tidak, apakah agama ini bisa bikin kita bodoh atau tidak, apakah agama ini bisa bikin kita berpikir hitam putih atau tidak. Sementara orang Prancis yang ada di Prancis itu tidak berpikir hitam putih, mereka berpikir rasional, mereka berpikir logis. Jadi kalau misalnya ada ajaran, saya tidak mengatakan ini di Konoha ya, hanya di luar negeri ya, sebut saja namanya negeri Wakanda. Nah di Wakanda itu ada ajaran agama tertentu yang mengajarkan bahwa kita yang paling benar, kita yang paling suci, ya kemudian ada ayat-ayat permusuhan seperti bunuhlah, perangilah. Saya tidak mengatakan oh umat muslim yang ada di Perancis ya jangan merasa tersindir gitu dong ya. Masa dikit aja langsung tersindir ya. Ini demi kemajuan warga Konoha juga gitu. Karena apa? Karena banyak banget pola pikir kita itu dipengaruhi oleh agama. Ini jarang dibongkar. Ini menurut data. Ini menurut penelitian. Ada banyak banget. Secara psikologi ya, pandangan politik ya, kemudian cara kita berpikir, bertindak, bahkan pendidikan juga dipengaruhi oleh agama. Jadi kalau sedikit-sedikit kita mengajarkan permusuhan ya, sedikit-sedikit mengajarkan kesesatan gitu ya, sedikit-sedikit ingin membunuh orang, sedikit-sedikit ingin bubarin paksa ibadah orang lain, siapa yang tertarik dengan agama kita? Siapa? Siapa coba? Gak ada. Gak ada yang tertarik dengan agama kita kalau sedikit-sedikit bubarin ibadah paksa orang lain, sedikit-sedikit persekusi orang lagi ibadah, sedikit-sedikit mempersulit izin rumah ibadah. Gak ada siapa yang mau tertarik dengan agama kita. Gak ada Pak, gak ada Bu, gak ada. Itu fakta yang jarang kita sadari. Kenapa kita tidak menyadari ini? Apa alasannya? Ya karena kita didoktrin dari kecil kita yang paling benar, kita yang paling suci, agama kita yang paling benar. Padahal kalau belum jujur nggak ada agama yang paling sempurna seantero dunia ini, nggak ada. Namanya agama itu kan subjektif. Subjektif itu artinya tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan sumber, tidak berdasarkan empiris, tidak berdasarkan logika, tapi berdasarkan keyakinan. Artinya gini, kalau gue yakin bahwa ini sisir paling sempurna di dunia, itu kan keyakinan. Walaupun sisirnya jelek nih, ya. Bolong-bolong ya. Ya kan? Ini sisirnya udah lama ini ya, sering dimain-mainin sama anak saya. Nah, kalau saya mengatakan bahwa sisir ini paling sempurna di dunia, maka apakah itu berdasarkan penelitian atau tidak? Enggak. Itu namanya keyakinan. Sementara ada sisir yang lebih bagus lagi, yang lebih luar biasa lagi. Jadi agama juga seperti itu. Ya, jadi jangan salah ya Bapak Ibu. Ya. Agama itu sebatas seperti itu, keyakinan. Subjektif, bukan objektif. Objektif itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, makanya pemerintah Prancis itu, mereka itu kesel banget dengan umat yang mengatakan kita yang paling benar, kita yang paling sempurna. Sehingga generasi bangsa daripada Prancis itu akan banyak yang mabuk agama, berpikir hitam putih. Ya seperti generasi yang ada di Suriah gitu, Afghanistan dan sebagainya. Mereka nggak mau itu, sehingga mereka menutup masjid karena di masjid itu ada indikasi ajaran tentang radikalisme. Tapi ini jarang disadari ya. Kenapa? Karena kita itu suka ngeyel gitu ya, nggak mau introspeksi diri. Ya lagi-lagi kita adalah bangsa yang susah banget introspeksi diri karena dari kecil kita diajarkan kita yang paling sempurna, kita yang paling wow dan sebagainya. Ini yang bikin ini semacam doktrin yang bikin kita susah berubah ya. Kemudian selain itu, Prancis adalah salah satu negara yang paling trauma dengan agama. Lah, kok bisa trauma dengan agama? Nah, ini jarang dibongkar. Sejarahnya itu dulu waktu Kristen mengalami zaman kegelapan di Prancis. Jadi kalau kita tawarin agama ke Prancis itu ya, mereka dalam hati mengatakan, wah kita juga udah pernah mengalami zaman kegelapan, ngapain ngasih agama-agama gitu. Ya walaupun baru-baru ini di video sebelumnya saya udah bahasnya, ada yang masuk agama Katolik.
ya mereka masuk agama Katolik itu biasanya karena pernikahan, ya kemudian tuntutan dari keluarga dan sebagainya. Tapi ya anak-anak muda di Perancis itu rata-rata mereka malas banget beragama. Kenapa? Karena mereka itu sudah trauma dengan agama pada saat zaman kegelapan Eropa dulu. Jadi guys, mohon maaf bagian video ini ya. Ini kalau saya bongkar pasti banyak nanti teman Kristen yang marah-marah gitu ya. Saya yakin Kristen adalah orang yang sangat-sangat penuh dengan kasih sayang ya. Karena ajaran Kristen itu ajaran kasih ya. Ternyata dulu di luar negeri, di Perancis itu, ternyata agama Kristen itu sangat-sangat kadrun banget di sana guys. Kadrun sekadrun-kadrunnya. Mirip seperti di Konoha. Sehingga apa? Sehingga ada namanya revolusi Prancis. Karena apa? Karena pemuka agama itu bekerja sama dengan penguasa ya. Saya tidak mengatakan semua ya, disclaimer on ya. Ada pastor-pastor yang bekerja sama dengan penguasa ya, kemudian mereka hidupnya bermewah-mewah sementara masyarakat di bawah berkesusahan. Sehingga terjadilah yang namanya revolusi Prancis. Dan semenjak itu ada perubahan yang sangat signifikan. Apa itu perubahannya? Budaya Prancis itu berubah. Apa budaya Prancis sekarang ini yang sangat-sangat luar biasa? Egaliter, kesetaraan. Mau pemuka agama, mau pejabat setara semuanya. Ya, agama juga setara. Nggak ada yang privilege gitu. Ya, mau agama Muslim, mau agama Kristen, semuanya setara. Nggak ada yang diprioritaskan. Dan itu sudah sangat berbekas bagi orang Prancis. Dan inilah yang mempengaruhi kenapa Eropa berubah. Dipengaruhi oleh revolusi Prancis. Walaupun revolusi Prancis itu banyak faktor ya, tapi faktor daripada agama juga mempengaruhi ya, korupsi dan sebagainya gitu ya. Justru pemuka agama di sana itu bekerja sama dengan penguasa, sama seperti di Konoha, dikasih tambang gitu ya. Ya mirip-mirip seperti di Konoha gitu, dikasih jatah tambang, mereka diam aja gitu. Ya, dulunya berantem, giliran dikasih jatah tambang, akur tuh ya. Ada ormas-ormas tertentu di Konoha yang dulunya ribet mulu gitu ya, setelah dikasih jatah tambang akur gitu ya. Ya mirip-mirip seperti ya begitulah. Mirip-mirip seperti ibab gitu ya, dikasih makanan langsung nurut gitu ya, nggak ribut gitu. Apa sih ibab? Jangan dibalik ya. Saya tidak mengatakan semua ormas seperti itu di Konoha, di Skilmorode, karena warga Konoha itu kan anti kritik ya. Jadi guys, ini juga sangat mempengaruhi kenapa di Prancis itu mereka trauma dengan agama. Jadi kalau kita ketawarkan agama kita ke orang Prancis, ya kecuali karena kepepet, karena urusan pusar ke bawah, ya kecuali karena pernikahan dan lain sebagainya, mereka nggak mau. Kenapa? Karena misalnya nih ada agama tertentu ya, misalnya nih ritual ibadahnya ya, sampai berkali-kali sehari gitu ya. Saya tidak mengatakan ini salah ya, boleh nggak jadi masalah. Tapi kan biasanya mereka sekuler atau biasanya mereka itu agnostik ataupun ateis, lalu dikasih tugas setiap hari untuk melakukan ritual ibadah, kan malas mereka itu, iya kan? Ngapain? Lebih baik saya fokus melakukan ibadah yang saya percaya. Apa itu ibadah daripada orang Prancis? Orang Prancis juga ibadah guys, walaupun mereka agnostik atau ateis. Di video sebelum saya udah bahas nih. Apa itu? Ibadah mereka itu adalah kejujuran, tidak makar, tidak mengajarkan radikalisme. Itu adalah ibadah yang sebenarnya menurut orang Prancis. Kenapa? Karena mereka berpikir rasional. Jadi kalau kita kasih agama nih, ini agama nih, agama yang paling benar, agama yang paling wow sedunia persilatan gitu. Mereka akan baca dulu apakah ayat-ayatnya bertentangan dengan kemanusiaan atau tidak. Mereka bukan orang bodoh. Baca dulu ya. Prancis adalah masyarakat pembaca. Kemudian di sekolah mereka juga diajarkan tentang filsafat. Jadi kita tahu bersama bahwa agama itu kan bertentangan dengan filsafat. Walaupun di Konoha banyak yang mengatakan, oh nggak bertentangan kok. Bertentangan banget. Filsafat dengan agama itu bertentangan. Filsafat itu mempertanyakan pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Sementara agama itu mempertanyakan pertanyaan yang sudah ada jawabannya. Bertentangan tanpa kita sadari. Ya, tapi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelanjutan berjemaah. Tapi pada faktanya seperti itu guys. Ya, saya tidak berpihak di video ini, saya akan sebutkan sendiri. Apakah umat muslim yang salah sehingga ditutup masjid? Ada ratusan masjid yang ditutup. Apakah itu yang jadi permasalahan atau tidak? Apakah karena izin gitu? Apakah karena ilegal gitu? Apakah karena Perancis anti-Islam gitu?
kalian berpihak pada siapa. Tapi ya saran saya ya, jangan melihat masalah ini dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Jangan membabi buta melihat dari satu sudut pandang, itu namanya hitam putih. Ya, saya tidak akan memutuskan, silakan simpulkan sendiri. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.